Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video saya kali ini tentang memasak sop paha ayam dan perkedel kentang yang dicampur cincangan daging ayam. Ini bahan-bahannya ya semuanya. Ada paha ayam. Di sini saya pakai 6 buah dan ini sayur-sayurannya buncis, wortel, kol sudah saya iris-iris dan saya cuci. Terakhir ini saya rendam sebentar agar tidak layu ya atau tidak kotor lagi. Dan ini ada irisan seledri dan daun bawang. Di sini kalau saya cara memasaknya yaitu pertama-tama saya didihkan dulu air kira-kira setengah panci. Pancinya ini yang ukuran sedang. Lalu setelah mendidih saya masukkan paha ayamnya. Paha ayamnya sudah dicuci bersih. Lalu direbus lagi hingga lunak. Nah, di saat perebusan ini biasanya itu ada busa-busa yang keluar dari rebusan ayam. Biasanya busa-busanya saya hilangkan karena saya menganggap busa-busanya ini menyebabkan masakan itu jadi bau amisnya ayam gitu. Jadi saya buang busa-busanya sedikit demi sedikit, tapi mungkin nggak sampai bersih banget ya karena suka nggak kelihatan yang busa-busa halusnya, tapi nggak apa-apa sih, yang penting tinggal sedikit banget gitu. Nah, ini direbus hingga lunak. Busa-busanya dibuang agar nanti sayurnya nggak terlalu bau amis dari ayam ini. Menurut saya sih begitu ya. Nggak tahu kalau bunda-bunda yang lainnya yang sudah terbiasa dan sudah ahli-ahli dalam memasak bisa dong ya di komen di kolom komentar yang ada tanda panahnya di bawah ya. Karena saya senang sekali apabila masakan saya ada yang mengoreksi agar saya bisa lebih baik lagi dan menambah ilmu untuk saya dalam memasak. Nah, ini sekitar sudah 7 menitan saya rebus ayamnya, sudah saya anggap lunak atau lembut. Baru saya masukkan sayur-sayurannya. Di sini sayur-sayurannya saya masaknya pun nggak terlalu lembek banget, sedang aja gitu. Terlalu keras banget juga enggak. Karena kalau terlalu keras anak-anak saya tuh kurang suka menggigit sayurannya. Setelah sayurannya saya masukkan juga bumbu halus atau bumbu putih yang pernah saya videokan cara membuat bumbu halus atau cara membuat bumbu dasar ada di video saya sebelum ini atau video sebelumnya, cara membuat bumbu halus atau bumbu dasar agar masak lebih praktis ya. Sekarang setelah saya merasa sayur-sayurannya udah agak lembut, baru saya masukkan daun bawang dan seledrinya supaya daun bawang dan seledrinya nggak terlalu lembek banget. Jadi saya masukkan biasanya agak pas mau udah selesai memasaknya. Nah,
lalu saya aduk-aduk lagi sampai yang baru dimasukkan tadi, daun bawang dan seledrinya, agak turun ke bawah atau tercampur dengan ayam dan sayurannya tadi. Nah, ini lalu saya masukkan garam. Di sini saya masukkan garam 2,5 sendok dulu karena takut keasinan. Nanti setelah semua bumbu perasanya ini dimasukkan, baru akan saya cek rasanya. Kalau keasinan akan saya tambahkan air atau gula, tapi kalau kurang asin akan saya tambahkan garam lagi. Nah, ini saya masukkan gula pasirnya. Di sini saya pakai gula pasirnya 2 sendok kecil ini. 3 sendok kecil. Ini sendoknya sendok kecil yang biasa untuk puding. Jadi kecil banget ya sendoknya. Jadi 3 sendok kecil ini gula pasirnya. Dan saya tambahkan pula lada bubuk di sini. Di sini saya pakai lada bubuknya 1 sendok aja, sendok kecil tadi sama, sendok kecilnya masih sama. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur. Di sini saya pakai kaldu jamur totole. Sebenarnya ini opsional, bisa kaldunya apa saja sesuai selera. Bisa kaldu jamur atau kaldu ayam atau kaldu daging, dan merek pun terserah sesuai selera, sama aja. Atau nggak pakai kaldu pun, bumbu kaldu pun nggak apa-apa juga. Nah, ini tadi saya pakai bumbu kaldu jamurnya 1 sendok kecil aja. Lalu saya aduk-aduk sampai merata atau sampai larut semua bumbu penyedapnya tadi ya, atau bumbu perasanya tadi. Karena kalau masih mendidih gini, diaduk-aduk cepat larut. Nah, ini saya cek rasa dulu apa ada kurang bumbu perasanya tadi. Dan saya rasa kurang asin karena di sini saya memakai airnya terlalu banyak sepertinya ya. Jadinya saya tambahkan 1 sendok lagi garamnya. Jadi totalnya tadi garamnya 4 sendok setengah ya, 4 sendok setengah yang sendok kecil ini. Sendok kecilnya yang untuk makan puding, bukan sendok kecil yang biasa ada di sendok set itu. Setelah itu saya aduk-aduk lagi sebentar. Lalu saya cek rasa lagi apakah sudah pas atau belum rasa sopnya. Nah, sekarang ternyata sudah pas, sudah sesuai selera saya. Oke, sekarang saya matikan apinya. Nah, setelah memasak sop, saya pingin memasak perkedel kentang. Ini di sini saya bikin perkedel kentangnya, saya campur ayam atau daging ayam yang bagian dadanya. Lalu saya cincang-cincang, nggak terlalu halus sih cincangnya. Dan saya cuma memakai irisan daun bawang dan telur 2 butir. Ini bumbunya saya hanya memakai bawang putih yang saya ulek. Di sini uleknya juga nggak halus-halus banget juga sih, supaya agak terasa ya. Menurut saya kalau pas digigit gitu. Nah, cara masak perkedelnya yaitu pertama-tama kan di sini saya pakai 4 buah kentang yang ukuran sedang. Lalu saya potong
menjadi 2. Lalu irisan pertama saya potong lagi menjadi 4 bagian atau 6 bagian. Di sini sesuai ukurannya ya. Karena kalau ukurannya kecil saya motongnya cuman 4 bagian, tapi kalau agak gede ukurannya saya mungkin 6 bagian agar nanti pas dimasak dalamnya itu lembut gitu, nggak hanya luarnya aja. Lalu setelah dipotong-potong tadi saya goreng. Sebenarnya ini ada 2 cara dikukus atau direbus. Ada 3 ya, dikukus, direbus atau digoreng. Tapi kalau saya, karena menurut saya kalau direbus atau dikukus agak lama lembutnya, jadi saya goreng karena saya ngerasa kalau digoreng tuh lebih cepet lembutnya gitu dibandingkan direbus, karena saya sudah pernah mencoba 2 cara tadi, yang dikukus dan direbus, agak lama ternyata lembutnya dibandingkan digoreng. Nah ini setelah saya rasa dalamnya udah matang juga atau udah lembut juga, lalu saya angkat dan saya tiriskan. Nah ini sudah saya taruh di dalam baskom atau mangkok, lalu saya akan haluskan memakai ulekan ini. Tapi supaya nggak lengket, ulekan ini saya bungkus pakai plastik. Nah ini cara saya seperti ini biasanya kalau saya bikin perkedel kentang. Nah ini saya tekan-tekan atau saya tepuk-tepuk pakai ulekan yang udah saya bungkus pakai plastik supaya nggak lengket atau nggak nempel di ulekannya kentangnya. Sekarang kentangnya udah saya haluskan semuanya. Menurut saya udah cukup sehalus ini aja. Lalu saya masukkan cincangan daging ayam yang bagian dadanya. Saya ambil dagingnya aja, lalu saya masukkan bawang putih yang udah saya ulek tadi. Ini hasilnya bawang putihnya 4 sendok. Tadi saya pakai 4 butir bawang putih. Nah ini daun bawangnya saya masukkan juga. Ini daun bawangnya agak berair karena beku tadinya, karena saya selalu nyetok daun bawang iris yang saya bekukan. Nah ini daun bawangnya udah mencair jadinya keluar air begini, tapi nggak apa-apa kok, masih segar soalnya masih bisa dimasak. Nah lalu diaduk-aduk dulu ya sampai merata. Setelah diaduk merata, saya masukkan 2 butir kuning telur. Ini 1 butirnya udah pecah. Tadi pas saya pecahin telurnya, yang satunya belum pecah. Ini saya pakai hanya kuningnya aja ya, nggak pakai putihnya, karena nanti putihnya untuk pencelupan pas mau digoreng nanti. Nah ini sudah dimasukkan kuning telurnya, lalu saya aduk-aduk lagi sampai merata. Fungsinya di sini kuning telur ini untuk agar tidak pecah perkedelnya pas saat digoreng nanti.
karena kalau nggak pakai kuning telur, dulu waktu saya baru pertama bikin perkedel itu pecah. Nah, ini lalu saya pakai lada bubuk. Di sini opsional pakai lada bubuknya ya, karena kalau saya pakai lada bubuknya setengah sendok kecil ini, sendok kecil untuk makan puding, tapi setengah aja karena takutnya kepedesan. Nah, ini kaldu jamur saya pakai juga. Di sini saya pakai 1 sendok kecil tadi. Sebenarnya kalau pakai lada bubuk itu bisa dipakai bisa enggak, sesuai selera. Siapa tahu ada yang enggak kuat pedas. Nah, ini kan perkedelnya juga dimakan oleh anak-anak saya yang masih kecil-kecil, tapi anak-anak saya masih kuat kalau hanya setengah sendok kecil tadi. Nah, ini garam saya pakai di sini, garamnya 1 sendok kecil ini juga, karena saya pernah nyobain 1,5 sendok kecil itu tapi ternyata keasinan. Nah, jadi pas setiap bikin saya hanya pakai 1 sendok kecil itu aja. Oh ya, ini saya ingatkan lagi, saya tadi memakainya sendok kecil yang untuk makan puding ya, bukan sendok kecil yang untuk makan biasa itu. Nah, setelah itu saya aduk-aduk dan saya bulet-buletin sebentar, lalu saya tekan-tekan tengahnya, karena kalau nggak ditekan-tekan tengahnya itu biasanya dalamnya nggak mateng pas digoreng, kurang mateng gitu. Jadi setelah dibulet-buletin saya tekan dikit tengahnya. Nah, seperti ini, buletnya juga nggak terlalu kecil atau nggak terlalu gede. Atau kadang-kadang kalau saya lagi pingin bagus sekali, itu saya roll pin adonan ini, lalu saya cetak dengan bentuk-bentuk cetakan yang saya punya, cetakan yang buat bikin kue kering lebaran itu. Nah, ini setelah semuanya saya bulet-buletin, lalu saya goreng, saya celupin dulu di putih telur agar nggak pecah pas digoreng perkedelnya. Nah, ini saya balik-balik perkedelnya di dalam celupan, lalu saya goreng. Ini saya menggorengnya kurang lebih hanya 2 atau 3 menit. Kalau saya ngerasa dua sisinya atas atau bawahnya agak kecoklatan sedikit, langsung buru-buru saya angkat. Jadi nggak sampai coklat banget, tapi tergantung selera ya. Ada yang sukanya coklat banget gitu. Tapi kalau saya dan keluarga saya biasanya kalau terlalu coklat banget kita nggak terlalu suka, karena agak keras menurut saya dan keluarga saya. Nah, ini jadinya 2 masakan sederhana saya hari ini, yaitu sop paha ayam dan perkedel ayam juga. Perkedel kentang dicampur ayam. Terima kasih ya sudah menonton. Oh ya, ini saya mau unboxing. Saya ada membeli pot mungil imut-imut kecil, karena saya punya tanaman indoor untuk di dalam rumah saya, tanaman hias, dan belum ada potnya. Saya waktu kemarin hanya pakai tempat wadah-wadah plastik biasa yang ada di dapur. Sekarang akhirnya saya beli aja deh, saya cari-cari di Shopee pot imut-imut gini. Nah, ini saya belinya 4 karena sesuai tanaman indoor saya. Untuk dalam rumah cuman ada 4 aja, dan tanamannya juga masih kecil. Nah,
Ini potnya cantik, mungil, imut. Saya suka, menurut saya suka yang bentuk seperti ini karena bisa tambah memperindah ruangan di dalam rumah menurut saya. Nah, ini linknya pembeliannya ada di deskripsi box di bawah video ini yang ada tanda panah ke bawah ya. Ini murah, harganya sekitar 2000-an deh kalau nggak salah, saya lupa. Iya, kayaknya segitu. Satuannya sekitar 2000-an. Nah, kalau mau ikutan membeli sama seperti saya, tekan aja linknya yang udah saya berikan di deskripsi box di bawah ini ya. Nah, ini tanaman-tanaman saya udah saya kasih tanah. Ini biasanya saya taruh di dalam rumah. Ada linknya di bawah juga ya. Saya membelinya di Shopee. Oke semuanya, terima kasih ya sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.